Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Al-Qudsi dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai 3 layanan cloud untuk memenuhi nilai tugas pertemuan ketiga mata kuliah pengantar cloud computing dengan dosen pengampu Bapak Rudi Hartono, ST MKOM. Pendahuluan. Cloud computing atau komputasi awan merupakan sebuah sistem penyimpanan data pada server di internet. Secara detail, cloud computing merupakan sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Beberapa contoh dari layanan cloud yaitu Alibaba Cloud, Azure Cloud, dan AWS Cloud. Yang pertama ada Alibaba Cloud. Alibaba Cloud Computing didirikan pada 10 September 2009 dengan misi membangun perusahaan layanan cloud computing, data sentris canggih, dan platform berbagi data internet. Perusahaan ini menarik talenta teknis top baik domestik maupun internasional dan berkomitmen untuk berinovasi pada teknologi di bidang internet dan e-commerce berdasarkan pengalaman Alibaba Group di sektor e-business. Alibaba Cloud memberikan pelayanan yang mencakup seluruh aspek digital. Perusahaan dari Cina ini secara umum menawarkan jasa berupa computing service. Perusahaan ini menawarkan jasa yang terbilang terjangkau tetapi berkualitas. Alibaba Cloud menyediakan seluruh hal yang berbau digital. Produk dan layanan Alibaba Cloud yang pertama ada Elastic Computing, Networking and CDN, Database, Storage, Security, Enterprise Application and Cloud Communication, Analytics, Artificial Intelligence, Media Services, Hybrid Cloud, Container and Middleware, Developer Services, Internet of Things, Alibaba Cloud Academy. Saya akan mengambil salah satu contohnya yaitu storage. Di dalam storage ini ada beberapa pilihan lagi. Saya mengambil salah satunya juga yaitu layanan penyimpanan penting. Di dalam storage juga ada beberapa layanan lagi yaitu Elastic Block Storage, layanan penyimpanan blok berperforma tinggi, andal dan berlatensi rendah, Object Storage Service, menyimpan, mencadangkan, dan mengarsipkan data Anda, Apsara File Storage NAS, penyimpanan file untuk ECS, HPC, Container, Table Store, menyimpan data dalam database NoSQL, unit kapasitas penyimpanan, rencanakan dan optimalkan anggaran penyimpanan Anda dengan layanan penyimpanan yang fleksibel. Contohnya, saya mengambil contoh layanannya yaitu Object Storage Service. Apa itu Object Storage Service? Object Storage Service atau OSS adalah layanan penyimpanan cloud yang aman, hemat biaya, dan berdaya tahan tinggi yang disediakan oleh Alibaba Cloud. Ini memungkinkan Anda untuk menyimpan data dalam jumlah besar di cloud. OSS dapat menyediakan 99,99% sekian persen data durability dan 99,995% ketersediaan layanan. OSS mendukung RESTful APIs independen dari konsol. Anda dapat menyimpan dan mengakses semua jenis data kapanpun, dimanapun, dan dari aplikasi apapun. Anda dapat menggunakan operasi API dan SDK yang disediakan oleh Alibaba Cloud atau alat migrasi OSS untuk mentransfer data dalam jumlah besar ke dan dari Alibaba Cloud OSS. Anda dapat menggunakan keranjang OSS dari kelas penyimpanan standar untuk menyimpan file gambar, audio, dan video untuk aplikasi dan situs web besar. Anda dapat menggunakan keranjang OSS dari kelas penyimpanan akses jarang, EA, arsip, atau arsip dingin untuk menyimpan objek yang tidak sering diakses dengan biaya rendah. Skenario umum dari storage, pemisahan sumber daya dinamis dari sumber daya statis untuk situs web atau aplikasi. OSS adalah layanan penyimpanan yang hemat biaya dengan skala yang dapat diatur secara fleksibel. Anda dapat mengelola semua konten situs web statis seperti gambar, skrip, dan video, serta menyimpan konten ini dengan cara yang sama saat Anda menyimpan folder di OSS, dan mengakses sumber daya terdekat menggunakan akselerasi Border Gateway Protocol atau Content Delivery Network. Dengan cara ini, OSS dapat secara efektif mengurangi beban instance ECS dan meningkatkan pengalaman pengguna. Keunggulannya, performa tinggi, mencegah beban berlebih pada instance yang disebabkan oleh peningkatan volume data layanan. Lalu ada hemat biaya, mendukung peningkatan sumber daya elastis dan metode penagihan berbayar sesuai pemakaian. Integrasi dan konfigurasi,
ECS, OSS, CDN. Ini merupakan user interface dari Object Storage Service dari Alibaba Cloud. Harga layanan. Penyimpanan. Biaya penyimpanan ditagih berdasarkan jumlah ruang penyimpanan yang Anda gunakan. Detail harganya, harga unit penyimpanan, permintaan, dan biaya pengambilan data bervariasi berdasarkan kelas penyimpanan bucket Anda. Pilih kelas penyimpanan bucket berdasarkan ukuran rata-rata objek Anda dan frekuensi di mana data Anda diakses. Ini ada beberapa layanan untuk harganya, storage package-nya mulai dari yang 40 GB sampai 500 TB. Selanjutnya ada Microsoft Azure Cloud. Microsoft Azure adalah rangkaian layanan cloud computing yang terus berkembang untuk membantu organisasi menghadapi tantangan bisnis. Dalam Microsoft Azure, kita dibebaskan untuk membangun, mengelola, dan menyebarkan perangkat lunak pada jaringan global yang masif menggunakan tools favorit dan frameworks. Microsoft Azure menyediakan Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS), dan Infrastructure as a Service (IaaS), dan mendukung banyak bahasa pemrograman, tools, dan framework yang berbeda, termasuk perangkat lunak dan perangkat lunak pihak ketiga khusus dan Microsoft. Azure diumumkan pada Oktober 2008 dimulai dengan kode nama Project Red Dog dan dirilis pada 1 Februari 2010 sebagai Windows Azure sebelum berganti nama menjadi Microsoft Azure pada 25 Maret 2014. Microsoft Azure Cloud Products. Yang pertama ada AI plus Machine Learning, Analytics, Blockchain, Compute, Containers, Databases, Developer Tools, DevOps, Hybrid plus Multi-Cloud, Identity, Integration, Internet of Things, Management and Governance, Media, Migration, Mixed Reality, Mobile, Networking, Security, Storage, Web, Windows, Virtual Desktop. Saya mengambil salah satu contohnya juga, yaitu Azure Bot Services. Bangun pengalaman percakapan untuk pelanggan Anda. Kembangkan bot cerdas tingkat perusahaan yang membantu Anda memperkaya pengalaman pelanggan sambil mempertahankan kontrol data Anda. Buat semua jenis bot, dari bot tanya jawab hingga asisten virtual bermerek Anda sendiri, untuk menghubungkan pengguna Anda dengan cepat ke jawaban yang mereka butuhkan. Ada beberapa keunggulannya, yaitu buat bot yang secara alami dapat berinteraksi dengan pengguna dengan mengintegrasikan layanan kognitif dengan mudah. Gunakan SDK dan alat open source untuk membangun, menguji, dan menerbitkan bot Anda ke Azure. Terapkan bot Anda ke saluran populer dimanapun pelanggan Anda berinteraksi. Buat asisten virtual merek Anda sendiri menggunakan akselerator solusi. Create a bot using Azure Bot Services. Yang pertama itu, langkah pertama ada create a new bot resource, buat sumber daya bot baru, membuat akun Azure gratis. Di portal Azure, klik buat sumber daya, lalu ketik bot dan pilih bot aplikasi web. Di samping ini ada user interface juga dari Azure Bot Services. Lalu yang kedua, langkah keduanya itu ada isi informasi yang diperlukan atau fill out required information. Isinya masukkan nama bot, pilih wilayah yang paling dekat dengan pelanggan Anda, misalnya AS Barat, dan tingkat harga gratis F0. Klik pada bot template, pilih SDK V4, pilih antara C# dan Node.js. Pilih template basic bot untuk mengaktifkan pemahaman bahasa alami. Setelah bot Anda tersedia, setelah beberapa menit, Anda akan menerima pemberitahuan di sudut kanan atas. Di sebelahnya ada user interface-nya juga. Lalu yang ketiga, ada kembangkan bot Anda dan hubungkan ke saluran atau develop your bot and connect it to channels. Isinya ada klik pada tab build, pilih unduh kode sumber bot untuk mengunduh kode sumber untuk pengembangan di Visual Studio. Catatan, kami juga menawarkan bot builder SDK dan alat untuk pengembangan bot lokal. Setelah selesai pengembangan, klik kanan pada proyek Anda di Visual Studio dan klik publikasikan. Buka tab channels untuk mengekspos bot Anda di Skype, Slack, Facebook Messenger, dan saluran populer lainnya. Di sebelahnya juga ada user interface dari Azure Bot Services. Azure Bot Services Pricing. Azure Bot Service menyediakan konektivitas integrasi,
dan layanan pengembangan yang dapat diskalakan untuk intelligent bots yang dapat digunakan untuk menjangkau pelanggan di berbagai saluran. Pricing detailsnya, di sini regionnya yang dipakai Southeast Asia, currency-nya Indonesian Rupiah. Ada 2 paket, di sini ada Standard Channels dan Premium Channels. Lalu layanan cloud selanjutnya ada Amazon Web Services Cloud. Amazon Web Services adalah sekumpulan layanan-layanan berbasis cloud computing yang disediakan oleh Amazon sejak tahun 2002. Meskipun salah satu perusahaan raksasa internet ini sering kita kenal untuk membeli buku dan lagu, tetapi sekarang Amazon telah menambah layanannya dalam hal infrastruktur cloud computing. Amazon Web Services ini menyediakan layanan-layanannya yang saling terintegrasi dan mudah kustomisasi. Pada tahun 2006, Amazon mengenalkan Amazon Elastic Compute Cloud atau EC2 sebagai komersial web service yang menyediakan akses cloud kepada perusahaan dan individu untuk menyewa komputer storage yang bisa digunakan sebagai platform pengembangan aplikasi secara online. Inilah awal dari IaaS, yaitu perusahaan yang menyediakan infrastruktur sebagai sebuah layanan. Layanan unggulan AWS Cloud. Yang pertama ada Amazon EC2, server virtual di cloud, Amazon Simple Storage Service S3, penyimpanan yang dapat diskalakan di cloud, Amazon Aurora, database relasional terkelola berkinerja tinggi, Amazon DynamoDB, database NoSQL terkelola, Amazon RDS, layanan database relasional terkelola untuk MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, dan MariaDB. AWS Lambda menjalankan kode tanpa memikirkan tentang server, Amazon VPC, sumber daya cloud terpisah, Amazon Lightsail, meluncurkan dan mengelola server pribadi virtual, Amazon SageMaker, membangun, melatih, dan menerapkan model machine learning sesuai skala. Saya mengambil salah satu contohnya juga, yaitu AWS Lambda. AWS Lambda adalah layanan komputasi tanpa server yang memungkinkan Anda menjalankan kode tanpa menyediakan atau mengelola server, membuat logika penskalaan, cluster yang sadar beban kerja, mempertahankan integrasi kejadian, atau mengelola runtime. Dengan Lambda, Anda dapat menjalankan kode untuk hampir semua jenis aplikasi atau layanan back-end, semua tanpa administrasi. Cukup unggah kode Anda sebagai file zip atau gambar kontainer, dan Lambda akan secara otomatis dan dengan tepat mengalokasikan daya eksekusi komputasi dan menjalankan kode berdasarkan permintaan atau kejadian yang masuk untuk skala traffic apapun. Anda dapat mengatur kode untuk secara otomatis memicu dari 140 layanan AWS lainnya atau memanggilnya langsung dari web atau aplikasi seluler. Anda dapat menulis fungsi Lambda dalam bahasa favorit Anda, seperti Node.js, Python, Go, Java, dan lainnya, serta menggunakan alat tanpa server dan kontainer seperti AWS SAM atau Docker CLI untuk membangun, menguji, dan mendeploy fungsi Anda. Kasus penggunaannya, apa yang dapat dibangun dengan AWS Lambda? Pemrosesan data. Yang pertama itu pemrosesan data. AWS Lambda dapat digunakan untuk menjalankan kode sebagai respon pada pemicu seperti perubahan data, pergeseran status sistem, atau tindakan oleh pengguna. Lambda dapat dipicu langsung oleh layanan AWS seperti S3, DynamoDB, Kinesis, SNS, dan CloudWatch. Dapat terhubung ke sistem file EVS yang ada atau dapat disisipkan ke dalam aliran kerja dengan AWS Step Function. Dengan demikian, Anda dapat membangun beragam sistem pemrosesan data tanpa server secara real-time. Yang kedua, ada pemrosesan file real-time. Amazon S3 dapat digunakan untuk memicu AWS Lambda untuk langsung memproses data setelah diunggah. Anda juga dapat terhubung ke sistem file Amazon EVS yang ada secara langsung sehingga akses bersama paralel secara masif untuk pemrosesan file skala besar dapat dilakukan. Sebagai contoh, Lambda dapat digunakan untuk membuat thumbnail, mentranskode video, mengindeks file, memproses log, memvalidasi konten, dan mengumpulkan serta memfilter data secara real-time. Fitur produk AWS Lambda, yang pertama ada memperluas layanan AWS lain dengan logika custom, membuat layanan backend custom, membawa kode Anda sendiri, administrasi yang sepenuhnya otomatis, toleransi kesalahan yang sudah terintegrasi, mengemas dan mendeploy fungsi sebagai gambar kontainer, penskalaan otomatis, terhubung ke database relasional, kontrol halus pada kinerja, terhubung ke sistem file bersama,
menjalankan kode sebagai tanggapan atas permintaan Amazon CloudFront, mengaju beberapa fungsi, model keamanan terintegrasi, kontrol kepercayaan dan integritas, cukup bayar yang Anda gunakan, model sumber daya fleksibel, integrasikan Lambda dengan alat operasional favorit Anda. Di sini merupakan user interface dari AWS Lambda. Harga AWS Lambda. Harga untuk durasi bergantung pada jumlah memori yang dialokasikan untuk fungsi Anda. Anda dapat mengalokasikan sejumlah memori berapapun ke fungsi Anda antara 128 MB dan 10.240 MB dalam kenaikan 1 MB. Dalam tabel selanjutnya, berisi beberapa contoh harga per 1 milidetik yang dihubungkan dengan berbagai ukuran memori. Berikut tabelnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.